Jamaah rahimakumullah, kita memasuki ayat yang ke-53 dan 54 Surat An-Nahl, surat yang ke-16 yang kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada padamu berupa nikmat itu adalah dari Allah. Summa idza massakumud-dur, kemudian apabila kamu ditimpa kemalangan, kemelaratan, kemudaratan, fa ilaihi tajra'un, maka kepadanya lah engkau berdoa memohon. Summa idza kashafad-durra ankum, kemudian apabila kemudaratan itu hilang, kemelaratan itu berlalu, berakhir, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, maka sebahagian kamu itu ada yang menjadi syirik atau tidak lagi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyakfuru bima atainahum, biarlah kamu itu ingkar kafir kepada apa yang telah diberikan. Fatamatta'u, nikmati saja kenikmatan yang kau dapatkan dengan kesenangan, fasaufa ta'lamun, tapi nanti kau akan tahu, rasakan apa yang menjadi akibat dari semua itu. Jamaah rahimakumullah, ayat ini merupakan ayat yang menegaskan bahwa tidak ada kesyukuran kecuali hanya kepada Allah. Syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Segala apapun yang Allah berikan kepada kita, yang itu kemudian mendatangkan rasa aman, nyaman, bahagia bagi kita, dan bahkan bahagia, nyaman bagi orang lain, itulah yang disebut dengan nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada pemberian Allah yang kau rasakan penuh dengan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, dan juga bagi orang lain turut merasakannya, itu nikmat semata-mata memang dari Allah. Karena Allah lah yang menciptakan dan menyediakan segala apapun bagi kepentingan kehidupan manusia. Kalau pemberian Allah itu lebih khusus kepada hal yang bersifat material, itu namanya rezeki. Dapat duit banyak, rezeki. Dapat harta, bisa makan, bisa minum, rezeki. Maka pemberian Allah yang secara spesifik berkaitan dengan hal-hal yang material disebut dengan rezeki. Apabila pemberian Allah itu mendatangkan kenyamanan, kebahagiaan, dan kebaikan yang terus bertambah baik, bertambah banyak, itu hak yang disebut dengan berkah atau barokah. Sama pemberian Allah juga. Jamaah rahimakumullah, kata-kata nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah, itu akar katanya sama, nun, ain, mim, na'ama. Nanti akan membentuk dua istilah yang di Quran. Yang pertama disebut dengan nikmat itu sendiri, yang kedua ada kata-kata na'im. Apabila di Quran itu disebutkan kata-kata nikmat, itu pemberian Allah yang kebanyakannya berkaitan dengan kenikmatan duniawi. Itu nikmat. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat yang kuberikan kepadamu. Tadi yang dibacakan oleh imam kita. Ingatlah nikmat yang kuberikan kepadamu. Apa itu? Kenikmatan atas keselamatan dalam hidup ini. Fir'aun mengejar Nabi Musa dan umatnya dari
Kejaran itu kemudian Nabi Musa beserta umatnya menyelamatkan diri menyeberang ke tengah lautan, kemudian tiba dengan selamat. Ingat kata Allah, dengan nikmatku itu ketika aku selamatkan kamu dan umatmu dari siksaan Fir'aun, yasumunakum su'al azab, yang telah melakukan banyak siksaan terhadap umatmu. Mereka menyembelih anak-anakmu, membiarkan para wanita, dan macam-macam siksaan yang diberlakukan kepada Nabi Musa dan umatnya. Itu nikmat. Nikmat yang sifatnya duniawi. Tapi kalau kemudian ada di Quran disebut dengan naim, misalkan naim, itu biasanya terkait dengan kenikmatan pada kehidupan ukhrawi. Makanya ada kata-kata misalkan wa jannatun na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Na'im, tidak ada kata-kata misalkan wa jannatun ni'mah, enggak ada. Yang ada wa jannatun na'im, karena kata-kata na'im itu kenikmatan yang terkait dengan kenikmatan pada kehidupan akhirat kelak. Itulah di Quran menggunakan kalimat yang kadang-kadang berbeda untuk suatu nikmat. Nikmatun itu kenikmatan duniawi, na'im kenikmatan yang sifatnya ukhrawi. Jamaah rahimakumullah, Ar-Razi itu dalam Mafatihul Ghaib itu menjelaskan ada beberapa kenikmatan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan kenikmatan diniyah, kenikmatan yang sifatnya keagamaan. Apa itu? Nikmat iman kita kepada Allah. Dan beliau mengatakan bahwa nikmat iman itu merupakan kenikmatan yang paling besar dari apa yang Allah berikan kepada manusia. Tidak ada kenikmatan pemberian Allah yang paling besar, yang paling berharga kecuali iman kita kepadanya. Makanya biasa kita berkata dalam mukaddimah yang tadi juga kita bacakan, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa iman dan Islam. Karena iman itu nikmat yang terbesar dari Allah. Kenapa merupakan nikmat terbesar? Karena Allah itu sang pencipta, termasuk kita yang Allah ciptakan. Maka tidak ada yang pantas kemudian untuk kita menyatakan rasa terima kasih, kita syukur kita, kecuali kepada yang mencipta kita. Dan karena itu keyakinan kita kepada yang mencipta, yang menyediakan, yang memberikan apapun kepada kita, itu adalah iman kita kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman adalah nikmat terbesar. Ini yang disebut dengan Ar-Razi sebagai nikmat diniyah. Nikmat diniyah yang kedua adalah amalus soleh, amal kebaikan. Kenapa orang bisa melakukan amal kebaikan termasuk kategori sebagai nikmat diniyah, nikmat keagamaan? Karena amal kebaikan itu lahir dari adanya iman kita kepada Allah. Maka amal itu akan menjadi amal baik, amalus soleh ketika dia didasari dengan iman kepada Allah, dan tidak akan menjadi amal soleh ketika tidak ada dasar iman dalam amal perbuatan itu. Makanya pada surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat. Manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman didahulukan baru amal. Ini sebuah ungkapan yang sifatnya bersyarat. Iman dulu baru amal. Amal tanpa iman, amalnya akan rusak dan tidak ada nilai apa-apa. Kecuali orang yang beriman baru beramal soleh. Makanya nikmat yang termasuk kepada nikmat diniyah adalah amal soleh, karena kita bisa melakukan itu atas iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
kita sholat 5 kali sehari semalam, kita tadarus Al-Quran, kita bersalawat, kita bisa beramal soleh. Itu merupakan nikmat terbesar dalam keagamaan kita, dan dasarnya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Ar-Razi, adalah nikmat badaniyah yang sifatnya fisik, jasmani. Nikmat ketika fisik jasmani ini berfungsi dengan baik, nikmatnya luar biasa. Mata bisa melihat, nikmat. Mun mata sudah kabur berarti kurang kenikmatan. Lebih-lebih tidak lagi bisa melihat, hilang kenikmatan mata, di mana fungsinya adalah melihat keindahan. Nikmat yang sifatnya adalah badaniyah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, nikmat bisa mendengarkan mana suara-suara yang indah, suara-suara yang baik, mana suara panggilan, mana kemudian larangan. Nikmat karena kita masih bisa mendengar dengan telinga kita. Tapi ketika sudah telinga hilang fungsi untuk mendengar, nikmat akan berkurang. Lebih-lebih muntuli, maka hilang kenikmatan kita pada bagian pendengaran dari telinga yang Allah berikan kepada kita. Nikmat badaniyah. Jamaah rahimakumullah, nikmat sehat, kuat, segar, tegar, alhamdulillah. Nikmat yang Allah berikan secara badaniyah. Dan itu kemudian kita bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesehatan kita, kekuatan fisik jasmaniah kita, ini merupakan nikmat yang sifatnya badaniyah. Yang ketiga, kata Ar-Raji, adalah nikmat kharijiyah, nikmat yang berada di luar badan dan menyertai kehidupan manusia. Apa nikmat kharijiyah yang sifatnya eksternal? Nikmat berupa harta benda, harta kekayaan, itu nikmat. Kita syukuri kalau Allah memberikan nikmat kepada kita berupa harta yang banyak, yang berlimpah, disyukuri. Alhamdulillah Allah memberikan kenikmatannya kepada kita. Itu namanya nikmat kharijiyah, harta kekayaan. Yang kedua adalah kemuliaan, pangkat jabatan. Disyukuri, alhamdulillah, mun ada orang punya kemuliaan, kehormatan, kedudukan, dihormati karena mungkin pangkatnya, karena mungkin jabatannya, nikmat. Syukuri, kata Allah, itu merupakan bentuk pemberianku. Makanya penting amanah atas apa yang menjadi kemuliaan kita di hadapan manusia. Jamaah rahimakumullah, tapi ada hal di mana semua nikmat itu kadang tidak membersamai kita. Dia akan berpisah dengan kita, yaitu nikmat badaniyah dan nikmat kharijiyah. Yang tetap kuat membersamai kita hanyalah nikmat diniyah, iman kita dan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat badaniyah, fisik, kalaulah orang sehat, kuat, tegar, tidak selamanya. Saatnya tiba akan lemah, akan loyo, dan tidak sekuat seperti semula. Dia akan meninggalkan kita, tidak lagi membersamai kita. Tidak ada orang selamanya sehat, kuat, tegar, bugar, gagah. Ada saatnya sudah loyo karena ketuaan dan usia. Nikmat kharijiyah, harta benda, tidak selamanya menyertai orang yang memilikinya. Ada saatnya di mana orang tidak lagi punya harta, habis, ludes, bangkrut, boleh jadi karena musibah, kebakaran, boleh jadi hilang. Maka itu kharijiyah, tidak selamanya menyertai manusia. Dia akan berakhir pada saatnya.
Demikian pula kemuliaan, kedudukan. Tidak selamanya orang bisa mulia. Orang itu mulia karena orang lain. Ada saatnya di mana orang tidak lagi memuliakan, hilanglah kemuliaan dia. Demikian pula pangkat jabatan tidak selamanya menyertai, ada saatnya berakhir. Tapi yang tinggal adalah nikmat diniyah, iman kita kepada Allah, dan amal soleh, amal baik, amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana sifat manusia. Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi tajra'un. Apabila manusia ditimpa kemelaratan, kesusahan, kesengsaraan, fa ilaihi tajra'un, maka kepada Allah lah kamu pasti akan berdoa sekeras-kerasnya. Tajra'un itu artinya adalah berdoa dengan suara keras, bisautin syadidin. Kalau manusia ditimpa kemelaratan, awalnya mungkin sejahtera, nyaman, bahagia, jasmania sehat, tegar, kuat. Begitu sakit, melarat, apa yang terjadi? Fa ilaihi tajra'un, pasti kepadaku, kata Allah, mereka akan berdoa. Lagi sehat, segar, kuat, mungkin jarang berdoa kepada Allah. Tapi bila saatnya manusia ditimpa kemelaratan, kemudaratan, sakit saja contohnya, kepada siapa berdoa? Kecuali hanya kepadaku, kata Allah. Fa ilaihi tajra'un. Maka orang sakit, apalagi terbaring di ruang ICU, itu doa-mendoa habis terkeluar, dibacai tasbih menasbih habis, dipakai sejadah terkeluar. Itulah kata Allah sifat manusia. Masih bagus juga mereka mau berdoa kepadaku meskipun saat-saat dia menderita kemelaratan, kesengsaraan. Summa idza kasyafa durra ankum, tapi apabila sudah hilang kemelaratan itu, awalnya susah, awalnya miskin, lalu sugih mendadak, kaya mendadak. Lagi susah miskin, rajin berdoa, rajin sholat. Begitu sudah kaya raya, kaya mendadak, harta banyak, idza fariqum minkum birabbihim yusyrikun, lupa kepada Allah. Mana doa tadi yang dibaca waktu sakit, waktu miskin? Hilanglah semua itu. Mana amaliyah yang baik saat kita sakit? Ketika sakit rajin bersedekah, memang berfungsi untuk menolak bala sedekah itu saat dia sakit. Tapi ketika kemudian disembuhkan Allah, hilang. Mana amaliyah sedekahnya? Tidak ada lagi bersedekah, tidak. Ini kata Allah, idza kasyafa dzurra ankum idza fariqum minkum birabbihim yusyrikun. Hilang. Ini yang disebutkan pula dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-12. Idza massal insanu dzurru da'ana, apabila manusia ditimpa musibah, malapetaka, kemelaratan, mereka berdoa kepadaku. Pasti berdoa. Mun sudah kena musibah, melarat, sengsara hidup, berdoa kepadaku, kata Allah. Li jambihi, dalam keadaan berbaring, sakit, terbaring, berdoa, berzikir kepada Allah. Au qa'idan, atau berduduk, masih bisa duduk sudah sakit tapi masih bisa duduk, berdoa, berzikir, tasbih di tangan. Au qa'iman, atau bahkan berdiri, masih sehat, masih segar, mereka berdoa kepada idza massal insanu dzurru da'a. Fa idza kasyafna anhu dzurrahu, tapi ketika berlalu kemelaratan itu, hilang sudah apa yang menjadi malapetaka hidupnya, ndik lagi sakit, dah segar, bugar, tegar, ndik lagi miskin, dah kaya raya. Marra ka'allam yad'u, berlalu semua apa yang pernah berlalu dengan doa, dengan ibadahnya.
Ini surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-12. Ka'allam yad'una bidurri massah. Tidak pernah lagi dia berdoa sebagaimana tempo dahulu ketika dia mengalami kemelaratan dan kemiskinan. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Demikian pula pada surat Al-Ankabut yang ke-29 ayat ke-65. Fa idza rakibu fil fulki, apabila mereka itu berlayar menggunakan kapal. Macam apa orang berlayar di kapal di tengah lautan? Bila datang musibah laut, gelombang besar, angin kencang, hari hujan, guntur, petir menyambar, kapalnya pecah, tulang bocor, maka mereka akan pasti berdoa kepadaku seikhlas mungkin, kata Allah. Wa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka akan berdoa kepada aku minta keselamatan. Siapa yang bisa menolong sudah kita mendapatkan kemelaratan di tengah lautan yang luas, gelombang besar, angin kencang, petir menyambar, tengah malam kapal pecah bocor. Siapa yang bisa menyelamatkan? Pasti, kata Allah, dia akan minta doa keselamatan kepada aku. Tapi ingat, kata Allah, fa idza najjaynahum ilal barri hum yusyrikun. Tapi kalau sudah sampai kapal tadi tiba di tujuan, menyandar, selamat artinya dari malapetaka lautan. Ketika di tengah lautan dengan malapetaka laut, musibah laut, berdoa. Begitu selamat sampai ke tujuan, kapal menyandar, idza hum yusyrikun, hilang semua doa-mendoa yang di atas kapal tadi. Sama dengan orang naik pesawat. Begitu naik pesawat, kita berdoa, doa keselamatan. Karena siapa yang bisa menjamin kita selamat di atas udara? Sudah kapal pesawat mengalami kerusakan, tidak usahlah kerusakan, apa istilahnya, turbulen ke apa tuh. Itu luar biasa betapa kita rasa takut yang mencekam. Apalagi sampai kemudian ada musibah. Pasti kita kemudian secara naluri manusiawi kita memohon kepada Allah minta diselamatkan. Doa-mendoa habis terkeluar, ayat-ayat habis dibaca. Tapi ketika sudah pesawat itu landing sampai ke tujuan, turun, fa idza najaynahum ilal barri hum yusyrikun, ditahu-tahu lagi sudah tidak lagi melanjutkan doanya mana, zikirnya mana, tasbihnya mana. Ini yang disebut dengan sifat manusia. Liyakfuru bima atahum, biarlah menjadi Tuhan kau ingkar dengan yang kuberikan kepadamu. Tidak ingatkah ketika aku selamatkan di lautan, aku yang memberikan keselamatan, kata Allah. Ketika aku selamatkan di udara, aku, kata Allah, yang memberikan keselamatan kepadamu. Tapi kau melupakan semua doa-doamu kepada aku. Kau pinta, kuberikan, doamu kukabulkan. Ketika kau sudah selamat, kau tidak pernah lagi melanjutkan doa dan zikir serta amaliyahmu. Liyakfuru bima atahum, liyakfuru bima atainahum, biarlah kau kafir, biarlah kau ingkar kepada nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah. Pamatta'u, silahkan kau bersenang-senang. Ini perintah tapi ancaman yang disebut dengan kalimat tahdid. Silahkan, kata Allah, kau bersenang-senang ketika kau sudah selamat, tiba, kapalmu menyandar, pesawatmu landing, lalu kau tiba dengan selamat. Silahkan kau bersenang-senang dengan segala apapun yang telah kau dapatkan dari harta dan kemudian kemuliaan.
Fasaufa ta'lamun, tapi ingat kata Allah, akan ada saatnya nanti azabku mungkin tidak kau ketahui, jauh lebih besar dari yang kau kira. Jamaah rahimakumullah, maka ayat ini menegaskan bahwa nikmat itu dari Allah. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan, menyiapkan kepada kita, Allah pula yang mengabulkan doa keselamatan buat kita. Maka tidak ada rasa kesyukuran kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.